yang mau tinggal bersamaku di sini, hanya ada satu pilihan. Dia fisabilillah. Berarti Allah udah nggak ada, sudah nggak ada kuasa dong di surga. Kan sudah dikasih ke Yesus. Ya, diserahkan, jadi didelegasikan ke Yesus. Tetap berkuasa, tetap berkuasa. Tetap berkuasa bagaimana kalau kuasanya sudah dikasih ke Yesus? Kan Anda sendiri mengatakan, saya menyimak dari kalimat Anda ya. Yesus diberikan kuasa di bumi dan di surga. Nah, kalau sudah kuasanya sudah diberikan, berarti Allah ini apa gitu? Sudah nggak ada kuasa dong di surga. Sudah diberikan ke Yesus loh. Begini, Anda memberikan kuasa ke kuasa hukum Anda. Apakah Anda kehilangan kuasa Anda? Sudah kehilangan, Pak. Karena saya sudah tidak akan bicara di masalah kasus itu. Anda masih berkuasa nggak terhadap keputusan kuasa hukum Anda? Putusan kuasa hukum kan saya sudah memberikan kuasa ke dia, Pak. Dan saya sudah tidak bisa Iya, kuasa hukum itu kan Anda. Tetap Anda yang berkuasa kan ini. Terhadap Pak, kasus Anda. kalau Anda mengatakan seperti itu, ya. Pada Anda untuk mengurus tanah saya, ya. Jadi bagaimana carapun Anda mengurus tanah itu, saya tahunya yang penting beres. Saya sudah tidak bisa menjudgment hal itu. Anda mau bikin bagaimana, saya tidak bisa menjudgment karena saya sudah memberikan kuasa penuh kepada Anda. Iya. Gitu. Jadi Anda kehilangan kekuasaan nggak terhadap tanah itu? Udah kehilangan, Pak. Karena untuk masalah pengurusan udah kehilangan, Pak. Kita sudah tidak bisa berkuasa dulu karena kita sudah memberikan kuasa penuh kepada pihak ketiga. Kalau terjadi sesuatu, Anda masih punya kuasa nggak untuk menganulir? Kalau terjadi sesuatu, itu yang disebut dengan injurement. Injurement itu yang berarti penarikan kuasa kembali. Harus ditarik kembali kuasanya dulu, Pak. Iya. Pemutusan kuasa. Berarti Anda sebenarnya pada prinsipnya masih punya kuasa menganulir ya? Tidak, Pak. Pada Kalau prinsipnya. injurement itu, penarikan kuasa itu harus disetujui kedua belah pihak, Pak. Bukan saya yang sewenang-wenang langsung menarik. Tidak bisa, Pak. Iya, maksudnya tetap Anda masih punya kuasa kan, sekalipun itu 50% kan? Kalau seperti Anda berbicara kuasa otoritas, itu cuma 7%, Pak, kuasa otoritas. Makanya saya katakan tadi, kembali kepada Yesus dengan Allah. Nah, ketika Allah memberikan kuasa kepada Yesus, kuasa otoritasnya Allah itu tinggal 7%. Berarti Yesus yang lebih besar dong dalam hal ini. Makanya saya tanya, jadi Allah kehilangan kuasanya? Kalau dibilang kehilangan, kan masih ada 7% itu. 7% tapi sudah bukan lebih besar kan? Sekarang saya mau nanya, yang lebih maksudnya, besar Allah atau Yesus? Saya tanya. Yang lebih besar Allah atau Yesus? Saya tanya. Yang lebih besar Allah Bapa. Allah Bapa, tapi kenapa kuasa juga diserahin ke Yesus? Masih dia lebih besar? Ya, karena yang memberikan kuasa ini kan Allah Bapa, diberikan kuasanya kepada Yesus untuk melakukan dia memberikan kuasa kepada Yesus. Keselamatan. Paham? Iya. Maksud Anda paham? Kuasa ini sudah diberikan. Iya. Nah, berarti sekarang udah Yesus yang lebih besar dong ketimbang Allah Subhanahu wa taala di dalam Muslim. Ya. Atau Allah Bapa di dalam kalian. Iya. Berarti Allah ini tinggal 7% loh. Kita bilang berarti yang lebih besar ini ada di Yesus, Pak. Nah, makanya saya tanya. Terus Allah ini masih mau bisa dibilang maha besar nggak? Maha besar itu kan tetap yang kuasanya itu yang udah diberikan ke Yesus. Kalau sudah kehilangan kuasa, udah Yesus yang lebih besar kuasanya, sudah bukan maha besar, Pak. Besar itu
maksudnya apa? Ukuran atau? Nah, kan kuasanya kan. Allah itu disebut maha besar karena berkuasa atas langit dan bumi. Tapi kalau kuasanya sudah diberikan kepada Yesus, kuasa apa lagi yang ada di dia? Jadi Allah Bapa ini memberikan kuasa kepada Yesus terkait dengan kalimat Anda sendiri yang saya kejar, ciptaan. bukan kalimat dari saya ya, Iya. kalimat Anda sendiri. Iya, Allah Bapa kan udah memberikan kuasa ke Yesus. Jadi yang mengerjakan itu Yesus kan. Mengerjakan keselamatan itu Yesus. Berarti Allah Bapa gimana? Udah bukan maha besar lagi, Pak. Karena kuasa langit dan bumi itu sudah diserahkan kepada Yesus. Berarti benar dong saya mengatakan karena kalimat Bapak itu benar dong saya ngomong. Berarti udah Yesus lebih besar daripada Allah Bapa. Apanya yang lebih besar itu? Lah, apanya yang lebih besar? Anda gini Pak, pahami kalimat Anda tadi ya. Allah itu memberikan kuasa kepada Yesus, betul? Untuk kuasa atas langit dan bumi, atas surga dan bumi, betul nggak? Tadi kalimat Anda. Oke. Nah, sebelum dia memberikan kuasa kepada Yesus, Allah itu maha besar karena dia yang pemilik khalik langit dan bumi, betul nggak? Iya. Nah, setelah dia serahkan ke Yesus, berarti kuasanya hilang dong. Sudah Yesus yang lebih besar daripada Allah Bapa. Yang Anda sebut Allah Bapa. Allah Bapa ini memberikan kuasa ke Yesus dalam arti melaksanakan misinya Bapa dalam konteks keselamatan itu. Anda jadi bingung sendiri dengan kalimat Anda. Saya bertanya, berarti dalam konteks ini Yesus yang jadi lebih besar, Pak. Yesus ini utusan, jadi tetap Bapak ini lebih besar. Gini, kita urut lagi Pak ya kalimat Bapak tadi. Yesus diberikan kuasa untuk langit dan bumi dari siapa Pak? Gimana? Yesus tadi Bapak bilang, Yesus diberikan kuasa oleh Allah untuk langit, untuk khalik langit dan bumi, betul nggak? Iya. Oke. Nah, berarti kuasa ini udah keluar dong dari Allah, diberikan kepada Yesus, betul nggak? Iya, didelegasikan. Nah, berarti Allah sudah tidak ada kuasa. Istilahnya oke lah, masih ada kuasa tapi tinggal 7%, tapi yang lebih banyak ke siapa kuasanya? Ke Yesus pelaksananya. Berarti Yesus yang lebih besar, Pak. Yesus yang lebih berkuasa atas khalik langit dan bumi, Pak. Sudah bukan Allah lagi. Di sini Anda menggugurkan Allah berarti. Apa? Aduh. Anda yang ngomong, Anda yang bingung. Maka marilah kita bingung berjamaah, Pak. Kalau begini. Yesus ini pergi kepada Bapa karena Bapa lebih besar. Jadi kemuliaannya Yesus itu sebenarnya masih ada di Bapa, kemuliaannya itu. Tadi bicara kuasa, ini bicara kemuliaan. Habis itu Anda bicara amin nih nantinya nih Pak. Kuasa itu kan kuasa untuk melaksanakan tugas itu. Iya, sekarang pemilik khalik langit dan bumi siapa Pak? Saya tanya. Pemiliknya Bapa. Kemudian kuasa kepemilikan ini diserahkan kepada siapa? Kuasa kepenguasaan. Iya, kepenguasaan sama kayak kepemilikan. Kuasa kepemilikan jadi sama. Diberikan kepada siapa? Kepada Yesus.
kepada Yesus. Berarti sudah bukan Allah Bapa lagi pemiliknya kan? Sekalipun untuk sementara waktu, berarti sudah Yesus. Tetapi dalam konteks ini, Mau dalam apa yang konteks dimiliki apapun, Bapa itu kuasa untuk langit dan bumi sudah hilang, Pak, dari Allah. Anak TK pun kalau dengar tetapi kita dalam ngomong konteks begini, dia udah dalam paham. konteks Yesus dan Bapaknya itu, apa yang dimiliki Bapa itu dimiliki Yesus, dan apa yang dimiliki Yesus itu dimiliki itu yang Bapa. dimiliki Yesus, gitu. Apa yang dimiliki Bapa itu yang dimiliki Yesus. Oke. Dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Oke. Kalau Jadi seperti dalam konteks kalau ini, kita kembali ke Kejadian 1 ayat 1, Pak. dalam konteks Berarti ini dengan secara kekuasaan tidak itu langsung Bapak mengatakan bahwa di mana kepemilikan dari penciptaan itu adalah Yesus. kepemilikan. Iya, kalau melihat Berarti Yesus yang itu dia kan sang berarti yang firman. menciptakan manusia itu Yesus. Iya, sang firman. Sang firman siapa sang firman? Sang firman ini ya yang di perjanjian baru dikenal dengan Yesus itu. Sang firman, sekarang saya tanya Pak, kita belajar bahasa Indonesia yang baik dan benar. Iya toh? Nah, kok jangan putar-putar, pusing saya. Karena tadi di room sebelah saya ketemu dengan orang yang katanya dibilang Yesus bernyanyi. Nah, sekarang saya pusing juga ini masalah kuasa. Jadi gini Pak ya, firman adalah suatu kata yang mengandung makna perintah, bukan wujud. Kemana dia? Perintah, bukan wujud. Apa yang Itu dikatakan terminologi Yesus? dari mana? Apa yang dikatakan Yesus? Jika kau ingin mengimani sesuatu, engkau telah dikaruniakan akal pikiran dan logika, Pak. Bukan hanya imani saja, Pak. Etimologinya dari Kamus Bahasa Indonesia, Pak. Coba Bapak ketik itu Kamus Bahasa Indonesia, terus Bapak ketik firman. Apa itu artinya firman di situ? Wujud atau perintah kalimat? KBB itu bersumber dari mana itu? Bapak warga negara apa, Pak? Terus Bapak nanya KBBI bersumber dari mana? Iya, maksud saya Jangan KBBI mempersalahkan ini KBBI, kamus. Pak. Jangan Ini mempersalahkan kamus KBBI, itu kan Pak. begitu. Kamus itu kan dia mengambil kosakata yang telah ada di pasaran, kan? Kemudian dia mengumpulkannya sesuai pemaknaan yang dipahami orang, kan. Jadi setiap orang yang ketemu kata itu dia merujuk ke kamus, kan. Kamus itu mengumpulkan dari apa yang dipahami di masyarakat. Nah, terus Nah, berarti sumbernya kamus ini kan bukan dari pemaknaan asli bahasa aslinya atau teks sumbernya, terus kalau seperti itu, dia bersumber kalau dari pemahaman orang Indonesia, kan. Nah, kalau statement Bapak seperti itu, berarti KBBI ini bersumber dari mana, Pak? Apa bersumber dari KBBI Bapak? itu kamus itu bersumber dari kata-kata yang telah beredar dan dipahami bersama. Yang telah disepahami dan disepakati bersama. Ya berarti sudah disepakati, Pak. Firman itu perintah. Kenapa Ya, Bapak mempersalahin KBBI, Pak? Ya mungkin dalam beberapa hal kan nggak sepakat kalau kita melihat teks aslinya. Ya kalau Bapak nggak sepakat, Bapak naik ke Jokowi, Pak. Suruh robah KBBI-nya. KBBI bisa digunakan dalam ranah tertentu. Dia maksudnya itu bukan terjemahan
dari kata aslinya ya. Firman itu enggak tahu kata dari mana itu, pemaknaan aslinya apa. Sekarang Bapak menggunakan bahasa apa Bapak berbicara? Saya mau tanya. Bahasa Jawa, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Nah, kalau Ya. Bapak menggunakan bahasa Indonesia, seluruh kalimat yang Bapak ucapkan itu ada di dalam KBBI semua, Pak. Nah, ayo. Oh, ya. Kayak begini, Pak. Satu plesetan aja saya kasih ke Bapak. Tulisan INRI di atas kayu salib itu apa artinya, Pak? Gini, ini Ruhul Kudus ya, Ruhul Kudus menurut Enggak, KBBI. saya tanya dulu ke Bapak. Saya tanya ke Bapak dulu. Kalau Bapak berbicara seperti itu, oke, KBBI itu bisa dirubah-rubah dan bisa dipakai untuk di saat-saat tertentu. Sekarang saya nanya, tulisan INRI di atas kayu salib itu artinya apa itu, Pak? Saya mau nanya Bapak. Kita nggak bahas itu sebentar. KBBI Enggak, ya. saya tanya dulu, karena ini ada KBBI. koneksinya dengan yang Bapak bicara tadi. Coba jawab dulu. Tulisan INRI apa itu artinya? Bapak jawab nanti saya jawab. Saya nggak tahu. Nah, bisa nggak tulisan INRI itu saya mengatakan, oh INRI itu artinya inilah negara Republik Indonesia? Ya mau saya dong. Saya mengikuti dengan apa Iya. tafsiran KBBI saya. Iya. Sama bisa seperti yang jadi. Bapak bilang tadi. Setuju nggak? Setuju. Bisa diartikan macam-macam itu. Setuju. Jadi berarti dalam hal ini Bible Bapak, kalimat di dalam Bible Bapak, semua itu bisa ditafsirkan menurut pemikiran masing-masing yang membaca. Bisa. 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 Ini ada 149 mata memandang ini Pak, dan kuping mendengar. Bisa. Tetapi apakah itu benar? Belum Kembali tentu. lagi saya tanya, sebentar Pak. Penegasan kembali lagi saya tanya. Berarti Bible yang Bapak baca itu bisa ditelaah sesuai dengan pemikiran masing-masing orang. Betul? Betul, bisa. Betul. Berarti dalam hal ini itu bukan Bible yang sebenarnya. Kenapa saya bilang bukan Bible yang sebenarnya? Kalau Bible yang sebenarnya itu apa yang dikatakan Bible itu yang dilakukan manusia dan itu yang diterjemahkan oleh manusia secara serentak. Seperti Al-Quran. Bapak tanya kepada Muslim si A, pasti dia akan jawab A. Bapak tanya Muslim si B, dia jawab tetap A. Bapak tanya Muslim si C, tetap dia jawab A. Sama Pak jawabannya sesuai dengan isi Al-Quran Pak. Tidak pernah berubah pemahamannya. Anda Tapi pernah dengar Bapak sudah mengatakan terjemahan? bisa berubah pemahaman masing-masing orang. Anda pernah dengar revisi terjemahan Quran? Coba Bapak tunjukkan. Bapak tunjukkan datanya. Jangan katanya. Saya di sini tidak menerima katanya, tapi bukti. Apa Bapak mau lihat Pernah saya tunjukin dengar nggak? revisi? Apa Bapak mau lihat saya tunjukin isi Bible yang asli? Saya tanya, pernah dengar nggak? Tidak ada Al-Quran direvisi. Tanya semua Muslim. Tidak ada Al-Quran Terjemahan direvisi. Quran, revisi terjemahan Quran oleh Depak. Pernah dengar nggak? Tidak ada yang direvisi Pak. Kalau menerjemahkan iya, tapi kalau revisi tidak ada Pak. Revisi merubah. Arti kata revisi merubah Pak. Dan Al-Quran tidak pernah dirubah. Sejak zaman alaihi wasallam sampai dengan detik ini tidak pernah dirubah. Nggak, saya bisa terjemahan. Kalau diterjemahkan Dirubah iya. nggak? Dirubah tidak. Nggak, terjemahannya itu bukan pernah revisi, dirubah namanya. nggak? Terjemahannya pernah dirubah nggak? Maknanya apa, maksudnya nggak tepat terus dirubah? Tidak ada terjemahan di Al-Quran Pak. Al-Quran tidak pernah kita membaca Al-Quran itu dengan terjemahan Pak. Umat Muslim tidak pernah ada yang membaca Al-Quran dengan terjemahan Pak. Begini, kalau nggak diterjemahkan, orang Mas Jo, Indonesia itu tahu artinya Mas Jo. dari mana ya? Ya, Mas Jo, beliau ini adalah seorang mualaf, akhi Muhammad ini. Jadi oke. lebih bagusnya ke arah tentang bagaimana kekristenan yang sesungguhnya saya kira saya cermati
Anda tidak terlalu banyak tahu tentang bagaimana Bible, ayat-ayat, sejarah itu. Nggak apa-apa, Nampaknya Anda kurang begitu Bang Al-Fatih, tahu. nggak apa-apa. Nggak apa-apa Bang Al-Fatih, nggak apa-apa. Kalau memang dia mau menggiring ke Al-Quran, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Saya mau lihat sampai sejauh mana dia mau mendalami Al-Quran. Bible-nya aja sendiri dia nggak paham, dia mau lari ke Al-Quran. Nggak apa-apa. Jadi Pak, Saya tarik kalau Bapak kembali bilang ke terjemahan, KBBI tadi ya. Gini, ya, Quran itu ada terjemahannya kan ya? Halo? Quran itu ada terjemahannya Ya. kan ya? Ya, ada terjemahannya ada. Ya. Itu fungsinya apa terjemahan itu? Ya, Kan fungsinya nggak ada- untuk nggak ada fungsinya sebetulnya kan? Fungsinya untuk memperjelas bagi orang yang tidak tahu bahasa Arab. Hanya saja memang dalam bahasa Indonesia ini tidak dapat menyerap dengan sempurna grammar dan kosakata Arab ini, sehingga memang ada yang tidak pas dalam terjemahannya. Itu contoh ketika di dalam Al-Quran itu dikata gadis yang sebaya. Nah, di sana ada ayat tentang bagaimana penyisipan gitu ya, di dalam terjemahan itu gadis yang montok. Itu tidak pas karena memang bukan itu maksudnya, tapi gadis yang sebaya. Itulah contoh. Itu. Kalau Ya, artinya maksudnya ini tolong dipahami bersama gitu loh. Terjemahan itu ya seperti itu gitu loh. ya iya, tidak terjemahan ada revisi Pak. Anda tidak boleh berkeras seperti itu karena Anda mau melarikan diri dari masalah kuasa penuh yang diberikan kepada Yesus. Al-Quran tidak pernah direvisi. Kalau Soal terjemahan- kuasa, tadi kan saya sudah ajukan ayatnya. Kalau terjemahan, Bapa kalau di Anda dalam yang mengatakan aku dan terjemahan, aku di dalam Depa- Bapa. Jadi sebetulnya tidak ada kehilangan kuasa. kehilangan Hanya Pak. sifatnya Yesus ini. Anda yang terlalu tertutup dengan doktrin Pak. Saya baca Yohanes 17 ayat 10. Yohanes 17 ayat 10. Dan segala milikku adalah milikmu dan milikmu adalah milikku. Jadi sebenarnya segala- nggak ada kehilangan kuasa itu. Tapi Bapak baca yang di atas Pak. Bapak baca yang di atas 17 ayat 3 dan 8 Pak. Jangan langsung ke 10 Pak. Ayat 3 dan 8 dibaca dulu Pak. Baru pahami maksudnya apa yang dia katakan di bawah itu Ayat Pak. ayat yang ketiga, Allah yang benar itu kan Bapa. Dan utusannya itu Yesus itu kan. Ya. Sepakat nggak? Oke. Setuju nggak? Sepakat. Oke, Setuju. ayat 8. Ayat 8. Ayat 8. Sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah kusampaikan. Aku datang daripadamu. Engkau yang mengutus aku. Jadi Yesus itu datang dari Bapa itu. Engkau yang mengutus aku. Setuju ya? Segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Berarti hilang kuasa Ya. Bapaknya Pak. Justru itu kan makanya ini tadi dibilang Allah. Allah mengutus Yesus. Ya iya sudah hilang kuasa Ya. Pak Bapaknya. Habis Kalau gitu, kita kaitkan habis ke gitu konteks Yesus Bapa. bilang, habis gitu Yesus kok tetap bilang yang dimiliki Bapa miliknya dan yang dimilikinya milik Bapa. Jadi ini udah keluar, udah diutus, tapi kepemilikannya ini nggak hilang di ayat 10 itu kepemilikannya nggak hilang. Kepemilikan. Makanya Pak itu Bible itu pada banyak kontradiksinya yang seperti itu. Telah kuberikan segala kuasaku kepada telah diberikannya kuasanya kepadaku. Itu kata Yesus. Betul nggak? Telah diberikanlah segala kuasanya kepadaku untuk langit untuk surga untuk kalik langit. Itu kata Yesus. Betul nggak Pak? Enggak, salah. Betul? Ngutip ayatnya salah. Perkataannya nggak gitu. Halo.
Coba dibuka ayatnya ya, biar nggak salah ngomongnya. Halo. Halo. Cek. Dibuka aja ayatnya biar ngomongnya nggak salah. Kok suaraku nggak kedengaran ya? Iya, jadi saya ulangi, Yohanes 17 itu Allah mengutus Yesus. Pak Al-Fatih. Yesus ini datang dari Allah itu, datang dari Allah. Jelas lagi, jelas. Suaraku kedengaran nggak? Kedengaran, Dengar. jelas. Bagus. Yang typing di bawah suaraku kedengaran nggak? Itu memang lagi diem ya orangnya? Mungkin tempat antum jaringannya kurang bagus mungkin. Beliau ngomong tapi sekarang diam beliau. Ya, jadi yang Bang Mas Jo? Yohanes Bang Mas Jo 17 monitor. itu, ya cek one cek one. Cek one cek. Iya, lanjut Mas Jo. One cek lu tes. Lanjut Mas Jo, bagus. Ya, Lanjut. Yohanes Cuman keraskan 17 sedikit tadi suaranya. udah. Jadi Yohanes 17 tadi udah jelas kronologisnya. Jadi Allah itu mengutus Yesus. Yesus ini datang dari Allah. Kemudian ternyata sekalipun seperti Iya. itu, kepemilikannya itu tetap segala milikku adalah milikmu dan milikmu adalah milikku. Jadi ini antara Bapa dan Yesus ini kepemilikannya itu tidak hilang. Milik bersama maksudnya? Iya, karena sebenarnya kan esa itu. Berarti Yesus sama Bapa itu esa. milik bersama. Berarti pemimpinnya ada berapa dong Pak ini jadinya? Itu Oke kan lah, saya esa ikutin. toh. Kalau secara doktrin Saya ikutin, Alkitab kan saya ikutin mau Bapak. Oke lah, milik Allah itu milik Yesus, saya ikutin. Nah sekarang saya tanya, kalau dua-dua pegang kuasa, siapa yang mau didengar Pak? yang Ayo. dengar siapa? Iya, kalau dua-duanya memegang Yang- kuasa yang kita Iya. dengar siapa Pak? Yesus atau Allah? Tadi kan Allah udah menyampaikan firman-Nya ke Yesus. Yesus kan ngomong ke kita. Yang kita dengar pastinya kan Yesus yang di hadapan kita itu. Tapi yang disampaikan Yesus itu ya dari Bapa itu. Aduh. Jelimet. Sebenarnya yang lebih Iya, kuasa itu Yesus atau Bapak bilang gitu, ya. Bapak bilang A ke Yesus, Yesus nyampaikan ke kita A. Jadi yang kita dengar itu A, tapi kita dengar dari Yesus. Tapi kenapa malah Yesus itu yang disembah, itu persoalan. Itu tadi udah dibahas. Kristen itu menyembah Allah Bapa dalam roh dan kebenaran. Menyembah Bapa Allah dan roh dan kebenaran. Lalu Yesus itu siapa? Si Kristen menyembah Yesus itu ada buktinya enggak sih? Menyembahnya itu kayak apa? Banyak kok. Loh, Umumnya kenapa Anda bertanya ke kita? Anda yang Kristen kok Anda yang bertanya ke kita? Justru kita yang Enggak, bertanya, mana buktinya Kristen menyembah Tuhan Yesus itu? Yang mempermasalahkan kalian tadi yang nanyakan, kenapa Yesus disembah? Kan yang itu Ya, keluar iya, dari kita omongan nanya ke kalian kamu, kan? Karena kamu Kristen, kenapa kamu nanya balik? Ya kenapa Anda nanya itu? Apakah Anda tahu faktanya atau Anda menebak-nebak atau bertanya-tanya? Pak, kita Atau bertanya karena kita ada bukti otentik, Pak. Nah itu perlu Anda buktikan itu. Kok Anda Nah, tanya sekarang gitu saya kan bilang pasti membuktikan. melihat ada orang nyembah Yesus gitu kan. Ada orang Lah, Kristen nyembah banyak Yesus. Pak buktinya. Coba Bapak naik ke komal-komal teman-teman Bapak Kristen itu. Kalau nggak yang dibicarain itu dibilang Tuhan Yesus itu adalah Allah.
Malah ada yang mempacking, malah ada yang mempacking tiga dijadikan satu, bahwasanya Roh Kudus itu adalah Bapa itu sendiri, Yesus adalah Bapa sendiri, dan Bapa itu adalah Yesus itu sendiri, dan Roh Kudus itu adalah Bapa dan Yesus itu sendiri. Di packing mereka jadi satu. Itu gimana itu? Nah, loh. Bagaimana kamu menjelaskan itu, Kopi Torabika Saya Trinuan? tadi kan menanyakan, kalian bilang kenapa Yesus disembah? Duh, emang di Yesus disembah? Pertanyaan itu muncul dari mana sih? Kok nanya gitu, itu muncul dari mana pemahamannya? Nah, kok nanya ke kita, Pak? Nanya ke teman-teman Kristen, kenapa kalian menyembah Yesus? Gitu aja, Pak. Jangan nanya ke umat Muslim. Umat Muslim nggak pernah menyembah Yesus, Pak. Menghormati iya, tapi menyembah tidak. Anda bisa bilang, teman saya nyembah Yesus itu apa? Kayak apa sih yang Anda lihat itu kayak apa? Menyembah ini kayak apa sih? Bapak nggak paham-paham kalimat kita. Kalian lihat. Bang Al-Fatih tadi, Pak Al-Fatih tadi sudah jelaskan secara jelas loh. Bahkan ada yang mengatakan itu Allah itu 3 orang. Paham nggak? Iya, Tanya betul. menyembah. Itu karena Menyembah mungkin ini beliau tidak tahu yang kalian lihat itu seperti apa tidak tahu sih konkretnya? Ada yang Ya, namanya maksudnya wanis, yang Anda lihat ya. itu konkretnya Ada yang- apa? Hah? Tunggu dulu, makanya saya jelaskan. Ada yang namanya Kristen Wanes, ya, faham Wanes, mereka mengatakan bahwasanya Yesus itu adalah Bapa itu sendiri, dan Roh Kudus adalah Bapa itu sendiri, dan Bapa adalah Roh Kudus itu sendiri, dan juga Yesus itu sendiri. Jadi 3 di packing jadi satu. Jadi tidak ada istilah Bapa Anak, tidak ada Bapa Anak dan Roh Kudus, itu tidak ada lagi. Ya, karena sudah menjadi satu, bahwasanya yang ditikam itu katanya ya itu adalah Bapa itu sendiri, dan yang mati itu adalah Bapa itu sendiri, bukan anak lagi, bukan firman lagi gitu ya. Jadi tidak ada natur-naturan, itu tidak ada lagi. Itu istilah Tritunggal itu tidak ada lagi. Nah, berbeda dengan Tritunggal yang dimana anak bukan bapak, bapak bukan Roh Kudus bukan anak. Namun ketiganya adalah Allah. Nah, itu gimana tuh? Membingungkan lagi kan? Ada lagi dari Mormon dan Saksi Yehova yang dimana mereka bahwasanya bapak bukanlah anak, dan anak bukanlah bapak. Nah, Yesus bukanlah Tuhan ataupun Bapa, ya, melainkan hanyalah utusan. Nah, untuk Mas Jo sendiri itu paham apa sekarang, Tritunggal atau Karena Triteos? kayak gado-gado. Ya. Kalau Mas Jo ini Ataukah pembicaranya udah tadi gado-gado kayaknya. ya, beliau bingung itu. Jadi yang berkuasa itu sesungguhnya siapa? Bapak kah, anak kah, gitu. Kalau dikata segala kuasa sudah diberikan kepada anak, namun itu tadi ketika di sorga pada akhir setelah usai tugasnya, menyelesaikan tugasnya untuk menaklukkan kerajaan-kerajaan, lalu dia naik ke sorga, setelah itu berserah jabatan. Itu segala kuasa dikembalikan kepada Bapa. Itu. Jadi Mas Jo, dari tadi ketika debat ini menjadi kusir oleh karena Mas Jo tidak tidak mengetahui ayat. Itu yang pertama. Yang kedua, Mas Jo juga hanya mengandalkan doktrin yang dimana doktrin itu datang dari pemikiran Mas Jo sendiri. Ya, iman buta begitu. Lalu Mas Jo sendiri tidak tahu denom-denom, Mas Jo juga tidak tahu gitu. Bahkan KBBI juga Mas Jo tidak tahu tadi. Sebenarnya makanya saya dari tadi diam saja karena apa? Susah berdebat sama yang belum paham. Jadi bukan saya merendahkan Mas Jo, bukan. Karena Mas Jo mungkin baru tunggu dulu. Oleh karena Mas Jo ini kan pemula mungkin ya, baru pertama kali ikut berdebat, dan juga Mas Jo juga belum menguasai ayat-ayat sehingga sulit untuk diajak berdebat dengan sengit gitu ya. Terkecuali debat kusir itu saya kurang suka. Oke, monggo silakan. Iya, saya tadi ngutip ayat enggak ya? Sepanjang
berdebat diskusi ini? Ada. Saya pernah ngutip ayat nggak? Ayat. Iya, Anda ngutip ayat, Mas Jo. Anda memang ngutip ayat. Cuma mohon maaf, Iya. pernyataan Anda ini kadang ke Muslim, kadang ke Kristen, kadang campur aduk, Pak. Makanya kita bingung. Yang kadang ke Muslim itu yang apa? Yang Anda bilang kadang ke yang Muslim Anda itu bilang maksudnya? Hah? Yang Anda bilang yang Maksudnya apa? menyembah Yesus itu Bapa. utusan. Yesus utusan dan menyembah Bapa. Orang Kristen mana yang menyembah Yesus? Itu kan salah satunya. Itu yang menjadi bingung di sini. Nah, itu kan bukan Anda paham urusan dengan apa? Muslim. Iya. Yang maksud dibilang kadang paham Muslim itu apa? Nah, anunya fahamnya gitu loh. Faham tentang konsep Paham ketuhanan di apa? dalam kekristenan itu. Gini aja Pak, sekarang saya mau nanya, kita bicara finish aja Pak, karena kalau kita bicara startnya kayaknya muter-muter Bapak. Kita bicara finishnya aja Pak. Yang mati di kayu salib itu Yesus atau Allah? Itu akan jadi panjang lagi. Kita tadi membahas Tuhan ya. Apakah Yesus Tuhan? Saya Enggak, ngutip kita ayat bahwa bicara di finish aja, Pak. Yesus Karena kalau itu bicara yang menerima. tadi itu muter-muter. Saya akan kronologiskan. Apakah Yesus Tuhan? Saya bilang iya. Dasarnya apa? Yesus menerima kuasa di bumi dan di surga dari Bapa. Kepenguasaan itu yang menjadi dasar apakah Yesus itu Tuhan atau bukan. Oke. Apakah Bapa kehilangan kuasanya? Saya mengutip Yohanes 17 ayat 10. Ternyata tidak. Karena kepemilikan itu tetap, bahwa apa yang dimiliki Bapa dimiliki Yesus, dan yang dimiliki Yesus dimiliki Bapa. Itu ya. Saya ada ayatnya, ada dasar ayatnya. Cuman itu satu itu yang bisa menguatkan. Jadi jangan dibilang saya nggak kronologi atau ini kan kronologinya gitu kan tadi. Apakah Yesus Tuhan? Saya katakan Yesus Tuhan dengan dasar ayat tadi. Apakah kepemilikannya hilang? Tidak, dengan dasar Yohanes 17 ayat 10. Udah itu. Oke. Pembicaraan kita itu. Kalau Bapak Pembicaraan kita mengacu di Yohanes 17 ayat 10 berarti secara tidak langsung berarti Bapak bilang menyembah Yesus, Pak. Saya tadi bilang menyembahnya itu seperti apa yang Anda lihat. Tidak ada jawaban. Yang kalian anggap menyembah itu kayak apa? Yang saya lakukan itu yang mana yang Anda anggap menyembah itu? Ya iya, kalau Bapak mengambil dari Yohanes 10 secara tidak langsung berarti Bapak bilang sembahlah Dia, karena apa yang dimiliki Allah adalah dimiliki Dia, apa yang dimiliki Dia dimiliki Allah. Ya berarti sama aja Pak, Bapak mengatakan Dia itu Allah. Secara tidak langsung. Ya, Pak. itu lebih bisa diterima daripada Anda langsung Pak. Lebih halus pernyataan. daripada Anda langsung nyembah Yesus gitu. Ya, itu iya, lebih berarti bisa kan sama diterima aja, Pak. karena Sama aja berarti Bapak menyembah Yesus sebagai Karena- anak orang, Pak. Tadi Anda bilang secara tidak langsung. Secara tidak langsungnya kenapa? Karena Yesus ini di dalam Allah dan Allah di dalam Yesus. Ya, Otomatis berarti kan- menyembah berarti Allah. kan itu Bapak cuma memperhalus kalimat. Secara tidak langsung menyembah Yesus juga kan? Iya, berarti kan dalam hal ini cuma kalimat halus aja yang Bapak bikin. Dalam hal ini tetap Bapak itu tetap mengatakan Tapi- itu Yesus itu Tuhan, padahal Yesus itu anaknya Maria. Yesus betul anak Maria, Yesus guru itu ya betul, Yesus itu nabi ya betul juga, Yesus itu tukang kayu ya benar juga, Juru selamat ya benar ini luar juga, konteks, raja ini luar juga. konteks. Mas Jo, ini luar konteks. Sampean Jawa ta? Jawa ndi? Jawetan. Ya.
Pokoknya Jogja ini namanya orang Indonesia. Kejawen. Orang Jogja kan. Jawetan. Atau kalau nggak Solo. Kejawen. Jawetan. Kejawen tak? Jawa itu. Pemahaman kejawen. Makanya Boten. Di mana Mas Sanes. Jo? Yogyakarta kah atau Solo? Anu Jawi Wetan. Jawa Tengah. Wetan. Timur. Penembahan Wetan. Timur. Jogja Iya, Wetan. penembahan 7 dia. Kalau dia bicara Wetan. Kalau orang-orang Jogja itu biasanya Katolik itu. Iya. Iya. Wetan. Nah, Bilang apalagi Wetan juga- ngerti nggak ya? Wetan. Iya, di mana itu? Jawi Wetan. Iya, di mana itu? Iya, Wetan ngerti nggak Wetan? Astaga naga, si naga. Anda ini Ada hotel yang lebih ngomongnya- cerdas nggak yang bisa naik? Aduh, susahnya. Nah, maksudnya tuh Jawa Timur kah, Jawa Tengah kah, gitu loh. Jawi Wetan. Jawi Wetan tuh daerah mana? Gereja dia maksudnya ngomongin lagi ngomongin nama gereja Kristen Jawi Wetan. Jawi Iya Wetan. kan? Lah itu tahu itu. Tahu Iya. lah mantan Oten tahu mantan Oten. Mantan hotel. Ya, jadi bahasa Oh, alah. makanya gini, bahasa Arab itu kan perlu Nah, ajarannya diterjemahkan. kejawen, Ya Pak. kayak Tadi gini. kan aku udah bilang kejawen. Penembahan 7, iyo Jawa Wetan itu gereja itu. Penembahan 7, Jawa itu ya bener ya. tradisi kejawen. Bukan, Oh, iya, bukan. iya. Bukan kejawen, beda lagi. Jadi Yesus kalau berarti di gereja beliau ini Yesus tidak dilahirkan di palungan ataupun di kandang domba tapi di dalam gua ya. Iya kan? Enggak ada gua. Gua itu Paskah baru ada. Oh, gua Paskah. Nah, Oh, Yesus bukan. dilahirkan di mana dong, Pak? Yesus dilahirkan di mana, Pak? Dilahir. Ya, taunya ditaruh di palungan. Kalau palungan itu kan hubungannya sama hewan ternak. Ya kira-kira di Taruh- kandang lah. Tahunya ditaruh di palungan, tapi waktu dia melahirkan di mana nggak tahu. Cuma tahunya di palungan aja gitu. Ya. Ya kira-kira di Oh, area lahirnya di mana di kita areanya para gembala itulah kandang bisa. Kandangnya kan di gua kalau mereka ya. Nah, sekarang saya mau nanya, Pak. Oh, Apakah berarti di gua itu. Apakah seorang Betul lah, seorang yang disebut sebagai Tuhan itu layak ditaruh di dalam palungan atau tempat makan ternak? Oh, standarnya layak atau nggak layak? Ya, kalau secara manusiawi nggak layak sih ya. Nggak layak, Pak. Nggak layak. Iya, Oke. Iya, nggak layak. Sekarang saya mau nanya, Pak, yang di Injil Yohanes tentang penyalipan, Bapak bisa baca Injil Yohanes tentang penyalipan. Apakah benar itu Yesus yang ditangkap dan disalibkan? Iya, benar. Benar. Iya. Dari Bible yang mana, Pak, mengatakan kebenarannya? Dari Bible yang mana? Yesus diadili itu Yesus kan itu. Yang di bawah Dan pada sampai ada hari yang itu, berkata, pagi-pagi benar, Yudas ditangkap dan didera. Kemudian Yudas berkata, "Kenapa kalian menangkap aku, sedangkan aku bukanlah Yesus?" Dan para prajurit mengatakan kepadanya, "Kamu diam saja, karena sebentar lagi kamu akan kami sembah sebagai Raja Nabi Israel." Di mana kebenarannya, Pak? Anda ngutip apa itu ya? Kalau saya tunjukkan
Kalau saya tunjukkan versi yang paling aslinya gimana Pak? Dengan Aramaik dan terjemahannya. Ya terjemahannya aja deh, kita kan orang Indonesia. Nanti kalau mau dicek bahasa, kalau ada yang nggak tepat bisa dicek bahasa aslinya. Itu yang di bawah ini ya, para hamba Allah yang di bawah ini sampai ketawa-tawa beliau nih. Ada yang berkata piye toki katanya. Gimana tuh? Saking susahnya ini ya. Piye toki katanya. Oke, sekarang saya ikuti Bapak. Bapak mengatakan oke, betul. Yesus yang mati di kayu salib. Oke, saya ikutin. Oke, nggak apa-apa lah. Saya ikutin, ya. Nah, sekarang saya tanya Pak. Beliau mati atau tidur Pak di kayu salib? Bang Al-Fatih, Pak Al-Fatih jangan ketawa ya. Pak Al-Fatih jangan ketawa ya. Fatih jangan ketawa. Nah, saya ketawa dalam hati saja, saya mute, usah risau. Bapakku. Ayo Pak, Mas Jo. Yang di sebelah mananya, Mas? Di salib sebelah jam berapa? Yang jam berapa? Kamu menyangkal tak apa-apa. Oke, Yesus yang ditangkap, yang disalib. Sekarang saya tanya, ketika dia disalibkan, beliau wafat atau tertidur? Disalib yang jam keberapa? Hah? Jam. Loh, kok nanya jam keberapa? Nah, inilah beberapa kontradiksi yang ada. Di Matius dibilang jam 9. Di Lukas dibilang jam 12. Di Yohanes dibilang jam 3. Mana yang benar, Pak? Yesus menyerahkan nyawanya itu yang jam 3 itu. Jam 3, oke. Menyerahkan nyawanya jam 3. Apa benar dia meninggal, Pak? Apa benar dia meninggoy? Ya kan udah dicek sama prajurit itu. Sudah dicek sama prajurit, benar dia meninggoy? Dipastikan. Iya. Oke. Kita berbicara tentang ilmu kedokteran, Pak. Ketika orang meninggal, mau dibelah perutnya pun atau mau dia tergantung selama kurang lebih itu ada sekitaran 2 sampai 3 jam sebelum diturunkan, betul? 3 jam. 3 jam sebelum diturunkan, betul? Nah, menurut ilmu medis, orang yang sudah meninggal selama 3 jam, berarti mau dibelah pun itu darahnya sudah tidak akan menetes, Pak. Atau sel darah putihnya pun tidak akan keluar. Tetap keluar air dan darah, Pak. Halo, suaranya kok hilang? Loh, jelas kok, Pak. Jelas. Mungkin jaringan beliau itu. Kenapa ketika ditusuk lambungnya harusnya keluar air dan secara darah, normal Pak? gimana? Itu ditusuk jam berapa itu? Ditombak jam berapa itu? Ditombak kan 1,5 jam setelah dia meninggal, Pak. 1,5 jam setelah meninggal. Iya. Sebelum ada diturunkan. datanya? Ada datanya di Bible Bapak kok. Baca sendiri di Bible Bapak. Setelah dia meninggal ditusuk lambungnya. Memastikan kalau dia sudah meninggal atau belum. Ya, dan kesimpulannya udah meninggal apa belum? Di Alkitab. Iya, tapi kenapa masih keluar air dan darah, Pak? Kalau dari ilmu medis, orang yang sudah meninggal sudah selama itu, Pak, tidak akan keluar air. Sel darah putihnya tidak akan keluar, Pak, bersamaan dengan darah. Yang ditusuk apanya tuh itu? Loh, lambung toh, Pak. Lambung kan? Ya. Lambung itu kan mengandung apa? Ada airnya nggak lambung? Protein. Ada airnya nggak di lambung tuh? Loh, Pak, sesuai ilmu medis,
Orang kalau sudah meninggal mau dipotong-potong pun itu sel darah putih keluar, Pak. Udah nggak akan keluar, Pak. Udah beku, Pak, sama darahnya. Iya. Kenapa Anda bahas sel darah putih? Emangnya di situ ada membahas sel Lah darah? ini keluar air dan darah. Air dan darah maksudnya dalam hari ini sel darah putihnya juga keluar, Pak. Iya, airnya itu dari mana? Loh, kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Ya dari dalam tubuhnya, Pak. Nah, gini loh, tadi kan yang ditusuk lambung. Yang ditusuk kan lambungnya ya. Selamat sore, Om Pot. Shalom, Mas, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo. Selamat sore, Bang Fuad. Hadir juga beliau. Mana karen ini? Silakan. Oke, Mas Jo, kita lanjut. Ya, yang ditusuk kan lambungnya tuh. Yo, iyo, sekarang begini, Kenapa Pak. Anda mikir Gini. Kenapa Anda mikir sel darah putih? Sekarang begini, Pak, ya. Kalau ada orang mati, ya, terus bawa ke rumah sakit, kita berdua masuk ke dalam ruangan otopsi, Pak. Suruh dia potong lambungnya, kalau masih mau keluar darah dengan air di situ. Di lambung kan ada air. Kalau dia sudah tidak keluar darah dan air, saya syahadatkan langsung di tempat, Bapak. Di lambung ada air enggak? Lambung memang ada air, Pak. Tapi Iya, kalau secara medis, tapi apa? Pak, orang yang sudah meninggal semua sudah membeku. Airnya juga membeku yang di lambung. Semua sudah membeku. Air Sudah yang di lambung membeku, membeku Pak. juga. Saya nantang. Iya, Oh, kok bisa membeku? Kenapa? Yang saya tahu yang membeku itu darah. Loh, sampean nanya, sampean bertanya-tanya lagi. Plasma itu nggak membeku. Plasma, serum. Justru serum itu terbentuk setelah darahnya beku. Gini aja, Pak. Serum itu- Sampean di Jawa toh. Sampean di Terus, Jawa. asam lambung. Nanti saya ke Jawa, saya samperin sampean, kita masuk ke rumah sakit, kita masuk ke ruangan otopsi yang baru ada mayatnya masuk, suruh mereka belah itu lambungnya. Suruh mereka tusuk lambungnya. Kalau dia tidak keluar darah dan air di situ, setidaknya tidak keluar air di situ, sampean tak sahadatin langsung di situ, Pak. Serum plasma itu terbentuk setelah darah itu beku. Itu di laboratorium seperti itu. Jadi air itu akan, jadi sel darah merah itu kalau udah beku dia akan mengkerut. Iya, dia Plasma mengerut darah dan atau menutup serum. plasma, Pak. Dia akan mengerut dan Justru menutupi terpisah. plasma. Justru terpisah karena sel darah Terpisah ini dari ada mananya? trombosit. Coba Anda buka aja Trombosit. Google deh. Anda buka Google deh sekarang. 5 menit saya kasih waktu. Buka Google. Trombosit itu bersifat agregasi. Jadi agregasi itu saling mengikat. Makanya darah itu akan mengering, akan membentuk jaringan ikat yang warna hitam itu kalau di luka. Nah, itu sel-sel itu ketika ngumpul diikat jaringannya oleh trombosit, itu cairan darah yang trombositnya namanya membeku plasma. nggak, Pak? Sebentar. Trombositnya membeku nggak? Trombosit itu pemicu pembekuan. Pemicunya Pemicu itu pembekuan. Nah, berarti otomatis kan plasmanya ditutup sama trombosit. Plasma ini terpisah dari sel. Nah, sampean iki muter ae. Jadi kayak Makanya tak kalau di bilang, dalam pipa, biar Anda tidak di dalam asumsi pipa itu liar. air Biar dan Anda tidak selnya itu asumsi liar terpisah. gini, Pak, Mas Jo. Biar Anda tidak asumsi liar, saya kasih waktu 10 menit. Saya kasih waktu 10 menit, buka Google. Biar Anda tidak asumsi liar. Saya ini praktisi laboratorium, Pak. Praktisi laboratorium. Jadi saya tahu istilah trombosit, plasma darah, Tadi ngakunya apa tadi yang Viskositas pertama? Ini ngakunya, aduh, pusing orang. jadi sel darah itu kalau udah beku dia akan Oke, ngumpul. selamat sore Adonai. Dia akan terpisah dari serum atau plasma. Serum Selamat plasma ini sore. bersifat air.
Ya, ini bagaimana dengan jemaat Pak Adonai ini? Boleh Ini topik apa ini? Kayaknya Karen ada pengganti ini sore ini. Iya, ini jemaat Pak Adonai. Tolong dibimbing. Pengganti Karen kayaknya ini. Bisa jadi. Jangan-jangan saudaranya. Enggak, diserupakan. Ya, Ayo. boleh saya lanjut. Topiknya apa ini? Jadi kalau orang meninggal itu, kalau Topiknya ditemukan apa setelah ini? 2 hari, dia akan bengkak, Akhi Muhammad. keluar air yang bau. Akhi Muhammad, kita serahkan Ya. dengan Anwar saja dah, Bang Fuad aja. Bang Fuad kan beliau pendeta tuh. Oke. Kita Taruhlah serahkan di situ beliau Anda saja dah. benar. Sekarang saya tanya yang paling terakhir, Pak. Kenapa sumsum tulang kakinya tidak dipatahkan, Pak? Sedangkan yang 2 itu dipatahkan, Pak. Karena sudah dicek meninggal. Pematahan kaki itu adalah untuk mempercepat orangnya meninggal. Itu dilakukan Ya iya, pada tapi dua yang 2 juga penjahat kan itu. ditusuk di lambung juga, Pak. Iya, Yang 2 ditusuk di lambung dan dipatahin kaki. Tapi kenapa yang Anda sebut itu yang Yesus yang mati di kayu salib tidak dipatahin kakinya, Pak? karena sudah dicek meninggal kan, mati kan. Yang 2 ini Nah, belum. tapi kan tetap harus dipatahin kakinya kan? Sesuai dengan Pematahan adat kaki. tradisi Yahudi, Pak. Sesuai Pematahan adat kaki. tradisi Yahudi, Pak. Itu ada tertulis, sesuai adat tradisi Yahudi, orang yang meninggal akan dipatahkan sumsum kakinya. Sesuai adat tradisi Yahudi. Nah, kalau ini Itu Anda mau berbicara apa dinubuatkan. lagi ini? Tiba-tiba Anda bicara ini, Anda ahli praktisi sejarah Yahudi nantinya lagi. Justru itu nubuat yang Nubuat secara itu tidak khusus tergenapi digenapi. karena tidak diremukkan. Itu tidak tergenapi karena tidak diremukkan, gitu loh. Apanya Nubuatnya yang berarti tidak diremukkan? Tidak tergenapi, tergenapi. Pak. Karena tidak diremukkan tulang kakinya. Karena nubuatnya itu tertulis bahwa di mana sampai tulang kakinya akan diremukkan. Ayo.